Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama mengenai fungsi kuadrat. Seperti itu ya. Kalau sebelumnya kita telah belajar mengenai persamaan kuadrat, kalian mencari nilai X atau mencari akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kalau sekarang kita beralih ke fungsi kuadrat. Nah, ada kata kuadrat di situ anak-anak. Kuadrat berarti pangkat tertingginya adalah 2. Jadi fungsi kuadrat adalah fungsi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umumnya pun sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat, yakni fx sama dengan, nah ini, ax kuadrat plus bx plus c, gitu ya. Kemudian kita dapat menggantikan nilai fx dengan nilai y, sehingga bentuk umum yang lainnya atau bisa juga ditulis menjadi bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini ada dua variabel, ada y dan ada x, seperti itu. X adalah variabel bebas, gitu ya. X itu variabel bebas anak-anak. Kenapa disebut bebas? Karena kita bisa memasukkan nilai berapapun kepada X. Sementara Y adalah variabel terikat. Kenapa disebut terikat? Karena nilai Y tergantung dari nilai X. Seperti itu. Nah, itu kira-kira ya mengenai definisi fungsi kuadrat. Bapak kira ini tidak terlalu sulit. Nah, fokus kita sekarang adalah kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi fokus kita sekarang bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini gambar grafik fungsi kuadrat anak-anak. Jadi ini gambar grafik fungsi kuadrat. Bentuknya ini seperti bentuk bentuknya kita namakan berupa atau berbentuk parabola. Parabola ya. Kalian jangan membayangkan parabola yang ada di rumah kalian, itu yang untuk pemancar satelit itu ya. Di rumah kan ada ya parabola, itu kan bentuknya bangun atau benda dimensi 3 atau bangun ruang. Kalau ini kan hanya berupa garis, bentuknya seperti parabola. Jadi kita menamakan bentuknya parabola. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Grafik fungsi linier itu berbentuk garis lurus, anak-anak. Jadi kalau fungsi kuadrat, grafiknya itu berupa parabola. Sebagai gambaran, kalian bisa mungkin melihat atau kalau memperhatikan gitu ya, ini tentu dengan menggunakan bayangan. Jadi kalian bisa membayangkan ketika kalian menendang bola atau melihat bola yang ditendang, itu kan bentuknya melengkung. Nah, itu adalah bentuk parabola juga. Seperti itu. Atau pistol yang ditembakkan ke atas, itu bentuknya seperti parabola. Nah, kalau dilihat di sini bentuknya ini terbuka ke atas, gitu anak-anak ya. Ini terbuka ke atas nih. Ada juga parabola yang terbukanya ke bawah. Ya. Jadi tidak mesti bentuknya kayak gini aja seperti huruf U, bisa juga seperti huruf N, kebalikannya. Gitu. Nah, berikut langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Itu ada 4 langkah anak-anak. Kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi tentukan titik potong dengan sumbu X-nya, harus kita cari. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Harus kita cari juga. Menentukan sumbu simetrinya. Gitu ya, menentukan titik puncak. Nah, titik puncak. Oke, Bapak bahas dulu di sini ya. Sebagai gambaran awal nih.
Titik potong dengan sumbu X. Nah, ini titik potong dengan sumbu X, anak-anak. Parabola ini memotong sumbu X di dua titik. Gitu ya. Di titik negatif, negatif 1,0 dan di titik 3,0. Parabola ini juga memotong sumbu Y di satu titik. Gitu. Ini titik pertengahan ya, 0, negatif 1,5. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetrinya ini X sama dengan 1. Sumbu simetri itu apa namanya? Kalau kita lipat menjadi dua bagian yang sama apa namanya sama besar, maka ini dan ini akan ketemu. Jadi simetri lipat lah. Kalau dulu mungkin di SD ada pelajaran seperti itu. Jadi ini sumbu simetri yang membagi dua parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian ada titik puncak. Ini titik puncak nih. Titik puncaknya karena dia terbuka ke atas, tentu titik puncaknya ada di bawah. Ya, jadi ketika ini dari atas turun, puncaknya di sini, balik lagi ke sini naik. Ini titik puncak. Kalau parabolanya terbuka ke bawah, tentu titik puncaknya ada di atas. Seperti itu. Ya, jadi ada 4 langkah untuk menentukan atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini tidak terlalu sulit. Nah, kita coba ya. Di sini ada perintah coba gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, kalian diminta menggambar. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Gitu kan? Titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Ya. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya itu akan sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya kayak seperti ini kan bentuk persamaan kuadrat. Berarti kita bisa menyelesaikannya atau mencari nilai X-nya dengan terserah kalian. Mau pakai pemfaktoran, mau pakai rumus ABC, mau pakai melengkapkan kuadrat sempurna, itu terserah kalian. Sehingga ketemulah nilai X1 dan nilai X2. Jadi, titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0 dan negatif 2,0. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian langkah yang kedua, oke, kita buat dulu titiknya di sini ya. Negatif 2,0 dan 4,0. Diberi titik oleh kita. Langkah yang kedua adalah tentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0 anak-anak. Nilai X-nya sama dengan 0. Berarti tinggal Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Dihitung Y sama dengan min 8. Sehingga titik potongnya berarti 0, negatif 8. Kita buatkan di sini negatif 8. Tadi ini titik potong dengan sumbu X ya, negatif 2 dan 4. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan sumbu simetri. Nah, tadi itu ya, yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Rumusnya apa sumbu simetri? Ini rumusnya X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Kita definisikan dulu A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Maka sumbu simetrinya masukkan ke rumus negatif B. B-nya negatif 2 per 2A. 2 kali 1, 2. Min 2 bagi 2, min 1 ada min jadi positif 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Itu X sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan titik puncak. Titik puncaknya itu ini kan titik dalam koordinat kartesius diwakili oleh X, Y. X-nya sudah ada kan? Ini yang tadi sumbu simetri. Min B per 2A. Nah, Y-nya ini ada rumusnya nih. Min B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Ini mah tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus ya. Dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperolehlah tadi X-nya itu adalah 1, Y-nya setelah dihitung adalah negatif 9. Kita masukkan juga ke dalam grafiknya, ke dalam sketsanya. Jadi ini titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y,
ini sumbu simetrinya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal menghubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva. Tarik aja. Nah, ke sini terus. Naik lagi ke atas. Paham ya? Nah, tapi bentuknya bukan berbentuk segitiga. Kalau segitiga kan otomatis dia akan lancip di titik ini gitu ya. Jadi kalau segitiga kan nah seperti ini, tentu bentuknya akan lancip. Ini enggak. Dia ya seperti parabola gitu ya, landai. Nah, seperti ini naik lagi ke atas. Dia memotong sumbu X di 2 titik, kemudian memotong sumbu Y di 1 titik, ada sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Paham dah anak-anak kira-kira nih? Paham ya? Bapak kira tidak terlalu sulit. Langkahnya tadi ada 4. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, maaf, dengan sumbu X, gitu ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, menentukan sumbu simetri dan menentukan titik puncak. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, coba silakan gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Oke ya, kalau sudah silakan jawabannya difotokan dan dikirimkan ke SIS. Itu saja anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.